ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman lahir dan batin serta kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di sekolah SDIK Nurul Quran. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIK Nurul Quran. Yang saya cintai Ustazah di SDIK Nurul Quran. Dan yang saya sayangi teman-teman semua yang di SDIK Nurul Quran. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita iman lahir dan batin serta kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di sekolah SDIK Nurul Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang berakhlak mulia dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan pidato singkat dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak dapat menyebut Allah. Kira-kiranya itu saja yang saya sampaikan. Bila Anda memberi tomat, jangan lupa memberi salam. Jika Anda hidup terhormat, janganlah sikap dan juga akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia begitu sempurna, memberikan nikmatan kesehatan kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin yang saya sayangi, izinkan saya mempersembahkan pidato singkat yang berjudul Halal dan Haram. Teman-teman, sebagai umat Islam, tentu kita tidak asing dengan kata-kata halal dan haram, terutama pada makanan maupun minuman. Nah, apakah yang dimaksud dengan
diperbolehkan dilakukan dan tidak berdosa. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang dengan larangan tegas. Apabila dilanggar akan mendapat dosa, akan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki kepada semua makhluknya mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengerjakan yang ma'ruf dan melarang kita mengerjakan yang munkar. Maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang halal dan baik, dan tidak mengikuti ajakan syaitan yang mengajak kepada keburukan dan kesengsaraan. Allah berfirman, hai manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan yang mengajak kepada keburukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Teman-teman dan para hadirin, mudah-mudahan hal ini membuat kita lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. Bicara soal makanan, ada yang melapor nggak nih? Melapor kan kita jajan ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan apa saja syarat makanan yang halal. Yang pertama, suci tidak terkena najis. Yang kedua, aman tidak bermudarat. Yang ketiga, tidak memabukkan, karena setiap memabukkan adalah haram dan setiap sholat adalah haram. Yang keempat, jika itu daging harus sembelih sesuai syariat. Adapun contoh makanan halal, daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, mangga, dan kue-kuean seperti yang ada di kantin sekolah kita. Aduh, kok jadi bikin lapar nih. Jadi kalau begitu saya cukupkan ceramahnya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah kedang dan buah nanas. Menonton tepuk tangannya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Allah yang masih memberikan kita umur panjang sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat mulia ini. Salawat dan salam, marilah kita semua mengajarkan ini kepada Rasulullah SAW yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah serta teman-teman yang saya cintai. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Rasulullah SAW idolaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia dan baik akhlaknya. Beliau adalah idolaku dan idola kita semua. Mengapa kita harus mengidolakan Rasulullah? Ada yang tahu nggak teman-teman? Sini saya beritahu
Rasulullah SAW mempunyai sifat-sifat mulia dan menjadi teladan untuk kita semua. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Teman-teman yang saya banggakan, Rasulullah SAW mempunyai sifat-sifat yang harus kita contoh, seperti sidik, amanah, tabligh, dan khatam. Karena sifat-sifat itulah beliau diidolakan. Teman-teman cinta nggak kepadaku? Kalau kita cinta kepada Rasul, kita harus menjalankan sunnah-sunnah beliau dan harus memperbanyak sholawat kepada Rasul. Demikian pidato saya hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Buahnya nasbuat dicampur gula enak sekali. Demikian pidato saya hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajaulaut talabung buka, watehukilah tabung tak bangka. Ulun bisa dengan semangat supaya bergerak dengan odungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan ikrahnya, sehingga kita pada hari yang berbahagia ini dapat menghirup udara segar dan menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman minum alkohol ke zaman minum teh botol, dari zaman menyembah berhala kepada zaman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, kawan-kawan seperjuangan dan seluruh hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada hari ini. Salat adalah tiang agama.
Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat maka orang tersebut telah mendirikan agama. Dan sebaiknya dalam hadis Nabi,